Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur sederhana dari dokumen LaTeX dan kita akan memanfaatkan overleaf di sini. Jika rekan-rekan menggunakan bisa sign up, kemudian akan tampil halaman seperti ini ketika belum ada project yang kita gunakan. Pada langkah pertama, kita akan membuat project terlebih dahulu. Kita memilih blank project, kemudian misalkan kita menggunakan nama learn1 di sini. Tampilan awal ketika kita membuat satu project baru adalah ada 3 bagian di sini. Di sebelah kiri kita melihat ada daftar dokumen, daftar file di sini. Karena kita baru menggunakan satu file main text, maka di sini hanya tertampil main text. Kemudian source-nya ada di bagian tengah dan preview di bagian kanan di sini. Jadi ketika kita menulis kodenya di tengah, kemudian kita secara langsung bisa melihat hasilnya seperti apa di bagian kanan. Kalau kita perhatikan, di bagian tengah ini ada susunan perintah-perintah yang mungkin tidak kita familiar dengannya. Bagi yang pertama menggunakan LaTeX. Di sini, LaTeX sendiri pada dasarnya hanya ada 2 jenis perintah yang bisa digunakan. Yang pertama jenisnya adalah dia berupa komen atau perintah lah. Kemudian yang kedua jenisnya adalah environment atau lingkungannya. Perbedaannya apa? Untuk komen sendiri contohnya adalah di bagian ini dokumen class, kemudian use package, title, author, date, make title, section, itu adalah sebuah komen. Kemudian kalau environment sudah jelas, sisanya di sini adalah begin dokumen dan end dokumen. Jadi untuk environment di sini itu terdiri dari pasangan begin dan end. Ini sebuah environment. 2 jenis ini yang akan kita gunakan selama kita menggunakan LaTeX. Secara umum, struktur dokumen LaTeX secara sederhana, jika kita melihat di bagian tengah ini, bisa kita kategorikan menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah dokumen kelas. Dokumen kelas. Dokumen kelas itu adalah sebuah perintah yang dia pasti ada di bagian paling atas dari sebuah dokumen LaTeX. Dokumen kelas. Kemudian bagian yang kedua adalah apa yang kita sebut dengan preamble. Preamble di sini adalah sebuah area di antara dokumen kelas dengan begin dokumen. Jadi area di antara dokumen kelas di sini dengan begin dokumen itu disebut preamble. Yang ketiga, ini bagian yang tempat kita akan menuliskan kode, yaitu adalah dokumen environment. Dokumen environment, yaitu adalah ruang di antara begin dan end dokumennya. Di sini. Jadi ada 3 bagian, dokumen kelas, preamble, dan dokumen environment. Sekarang kita akan membahas tentang dokumen kelas. Di sini tertulis dokumen kelas dia berupa artikel, yaitu menentukan format dari dokumen yang akan kita buat.
Secara umum ada banyak sekali tipe format yang bisa digunakan, namun di sini akan saya paparkan 3 yang utama, yaitu yang pertama adalah artikel, yang kedua adalah report, yang ketiga adalah book. Ini 3 jenis tipe dokumen kelas yang akan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bedanya apa? Ada beberapa beda terkait dengan fungsionalitas, namun yang paling utama dan paling jelas adalah artikel ini gampangnya adalah sebuah bab. Sehingga susunan hierarki tertinggi dalam sebuah artikel yaitu adalah section atau subbab. Sedangkan report itu dia bisa 1 tingkat lebih tinggi dari artikel. Susunan tertingginya adalah chapter atau bab. Sedangkan book bisa lebih tinggi lagi 1 tingkat, yaitu part. Jadi di sini kumpulan artikel itu bisa kita jadikan menjadi sebuah report. Kumpulan report bisa kita jadikan ke dalam sebuah buku melalui hierarki seperti ini. Kembali ke dokumen kelas, di sini kita bisa mengamati bahwa yang dipilih formatnya adalah artikel, dan kita bisa menambahkan 1 bagian opsional di dalam perintah dokumen kelas, yaitu di sebelum artikel di sini menggunakan kurung siku. Karena di LaTeX kurung siku itu menunjukkan sebuah inputan yang opsional, sedangkan kurung kurawal itu input yang wajib untuk diisi. Di bagian dokumen kelas kita bisa mengisi opsional inputan berupa ukuran huruf standar yang digunakan. Misalkan kita menggunakan 12 poin di sini. Kemudian bisa juga di sini kita tambahkan dengan jenis ukuran kertas yang kita gunakan. Misalkan saja A4. Selain itu, kita bisa juga menambahkan format kolom di sini. Misalkan kita ingin 2 kolom, kita menuliskan 2 kolom di sini. Selanjutnya kita beralih ke bagian yang kedua, yaitu preamble, sebuah space di antara dokumen kelas dengan bikin dokumen atau dokumen environment. Di sini kita melihat ada komen perintah use package. Use package itu sebuah perintah atau komen yang digunakan untuk mengambil import paket-paket atau library yang sudah tersedia di dalam LaTeX atau mungkin yang kita buat di dalam folder yang sama dengan dokumen kita. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di video yang lain tentang use package. Kemudian di sini kita melihat ada 1 blok dengan 3 buah komen di sini. Ada title, ada author, ada date. Ini adalah sebuah komen standar dari sebuah artikel untuk menginput informasi-informasi judul, penulis, dan tanggal di sini. Bawaan dari LaTeX. Secara umum, di preamble ini kita bisa menggunakan space kosong di sini untuk yang pertama adalah menuliskan import paketnya seperti yang ada di sini use package. Jadi untuk import paket itu biasa kita gunakan di preamble. Import package. Kemudian yang kedua, kita bisa juga melakukan beberapa setting konfigurasi dari dokumen LaTeX yang kita punya.
Ini akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Yang ketiga, kita bisa menggunakan ini untuk mendefinisikan perintah. Definisi dari command di preamble ini. Dan masih ada banyak fungsinya, namun yang utama adalah 3 ini yang akan sering kita gunakan di bagian preamble. Sekarang kita masuk ke dokumen environment. Ada perintah make title di sini, sebuah command yang gunanya adalah mencetak inputan dari title, author, dan date ini menjadi dalam format seperti di sebelah kanan ini. Itu fungsi dari make title di sini. Fungsi bawaan standar dari LaTeX seperti itu. Kemudian di sini ada contoh section introduction. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa hierarki tertinggi di dalam artikel adalah section. Makanya ketika dilihat di sebelah kanan ini, section adalah subbab, dia menjadi yang paling tinggi di sini. 1. Introduction. Kalau kita ingin menambahkan di bawahnya section yang lain, seperti dilihat di sini kalau kita menggunakan overleaf, sudah ada bantuan ketika kita menuliskan sebuah komen. Jadi sangat mempermudah kita bagi yang belum terbiasa menggunakan LaTeX. Section kita coba tes. Kemudian dari section ini kalau kita ingin menambahkan subsection atau subbab, sub-subbab seperti itu, kita dapat menambahkannya dengan perintah subsection. Jadi di sini terlihat ada section, ada subsection, ada sub-subsection. Kita coba. Subsection. Kemudian yang di dalamnya lagi subsection. Oke, sekarang kita coba hasilnya seperti apa. Kita lihat melalui tombol ini recompile. Ada shortcutnya juga, kalau di Windows ada Ctrl Enter. Kita coba hasilnya seperti apa. Oke, bisa terlihat bahwa section itu secara default akan menampilkan angka 1, kemudian subsection itu menampilkan 1.1, sub-subsection 1.1.1. Dan ini terlihat bahwa format dari halaman ini sudah berupa 2 kolom. Sekarang misalkan kita akan mengubahnya menjadi 1 kolom, karena defaultnya adalah 1 kolom, maka tidak perlu kita tuliskan one column. Tinggal kita hapus saja tentang subkolomnya. Terlihat bahwa tulisan introduction agak sedikit bergeser. Ini tidak terlalu terlihat jelas perbedaannya, namun ketika kita menggunakan tulisan akan terlihat jelas format perbedaannya. Untuk melihat perbedaannya, kita akan menggunakan paket libsum. Kita bisa menuliskan di sini use package. Kita menggunakan libsum. Kemudian kita coba di bagian bawah section, kita akan menuliskan libsum. Misal 1. Kemudian di section yang lain
Kita lihat hasilnya seperti apa. Setelah dikompil, di sini terlihat bahwa formatnya satu halaman. Sekarang kita coba menggunakan 2 halaman. Kita compile, kemudian hasilnya sudah dia terformat menjadi 2 halaman secara otomatis. Inilah salah satu kemudahan dalam menggunakan LaTeX untuk membuat dokumen secara sederhana. Baik, pada video kali ini kita sudah belajar tentang struktur sederhana dari dokumen LaTeX, kemudian kita coba mengaplikasikan ke dalam kode, dan kita melihat perbedaannya secara langsung. Sampai di sini untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.